Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan proyek dasar pemrograman, yaitu presensi mahasiswa. Pada kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri, Putri Faya Salsabila. Kemudian ada Alfarel, Aditya Rizky, Muhammad Iqbal, Muhammad Dafa. Pada proyek ini kami akan menjelaskan deskripsi aplikasi, fitur aplikasi, fungsi-fungsi pada aplikasi, dan penjelasan program. Yang pertama, deskripsi aplikasi. Aplikasi presensi mahasiswa adalah aplikasi dibuat untuk pencatatan absensi mahasiswa di era digital. Mengurangi penggunaan kertas menjadi salah satu tujuan kami dalam membangun aplikasi presensi mahasiswa. Fitur pada aplikasi. Yang pertama, absensi mahasiswa online. Absensi mahasiswa online dapat otomatis menyimpan data presensi perkuliahan ke server. Yang kedua, ekspor data ke file Excel. Di aplikasi absensi mahasiswa dapat mengekspor data mahasiswa ke file Excel. Yang ketiga, tampilan yang mudah dimengerti dan digunakan. Aplikasi diciptakan dalam tampilan yang mudah dimengerti dan digunakan untuk mudah dipakai dan dimengerti oleh semua orang. Kemudian fungsi-fungsi pada aplikasi. Fungsi menu itu mata kuliah untuk menentukan atau memilih mata kuliah pada saat presensi. Kemudian tanggal perkuliahan, menentukan tanggal dari presensi mata kuliah tersebut. Setiap satu kelas yang ingin presensi saat mata kuliah tersebut, tidak usah mengganti mata kuliah dan tanggal perkuliahan, hanya mengisi nama, NIM, dan jurusan. Kemudian insert, itu berguna untuk menyimpan presensi dalam satu mata kuliah tanpa mengganti mata kuliah dan tanggal perkuliahan. Kemudian save, berguna untuk menyimpan data semua mahasiswa yang sudah presensi dalam satu mata kuliah pada tanggal tersebut. Nantinya data tersebut akan tersimpan dalam file Excel. Kemudian ada open data, berguna untuk membuka file presensi. Dan exit, berguna untuk keluar dari program tersebut. Dan ada delete, berguna untuk menghapus file presensi. Dan ada update, berguna untuk memperbarui data presensi yang sudah ada. Kemudian kami akan menjelaskan program yang telah kami buat. Nah, di sini ada kumpulan kode programnya yang sudah kami buat. Untuk program yang kami buat itu menginput data dan menyimpannya di Excel. Nah, karena menyimpan di Excel, kita membutuhkan OpenPyXL yang harus kita install di CMD. Dan kita import Tinker karena memunculkan tampilan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Tinker untuk aksen yang pertama dan mengimport font dari Tkinter, mengimport file dialog, mengimport TTK, mengimport message itu untuk pemberitahuan, dan ada workbook untuk menyimpan dari OpenPyXL. Ada style, ini seperti kayak ada mengubah font, urutan paragrafnya, border, dan sampingannya itu. Ada import panda juga untuk pengganti PyXL dan OS-nya. File path sama dengan TK itu adalah fungsinya untuk menamai aplikasinya. Terus file path titik title, memberi judul pada aplikasinya. Di sini judul aplikasinya presensi mahasiswa. File path resizable, untuk aplikasinya tidak bisa di resizable.
workbook sama dengan workbook. Untuk fungsinya membuka jadi terkonek dengan OpenPyXL. Sheet sama dengan workbook.active, fungsinya untuk mengaktifkan variabel workbook. Untuk bagian styling ini, styling 2 dan styling 3 itu fungsinya styling variabel font. Di sini nama fontnya itu Helvetica dengan ketebalannya bold dan size-nya 15, 11, dan 9. Font sama dengan font bold sama dengan true, itu fungsinya men-styling fontnya menjadi bold. Lalu di sini ada variabel border. Di sini untuk bagian paling atas left mengatur border kiri, right border kanan, top border atas, dan bottom border bawah. Alignment, variabel alignment untuk mengatur penyelarasan font vertikal dan horizontal agar secara simetris. Height dan width, kalau height itu untuk mengatur tinggi dan width mengatur lebar program menunya. Variabel canvas sama dengan ini. Itu fungsinya untuk menetapkan size layout pada aplikasi, jadi tidak akan berubah-ubah. Kalau canvas.back fungsinya untuk objek di tag inter harus diaplikasi pada tempatnya dengan metode .pack. Sekarang kita bakal membuat menjalankan program sebagai contoh. Klik run. Nah, di sini udah terlihat mata kuliah bisa diganti salah dasar programan, tanggal perkuliahan 29 November 2022, nama jurusan. Untuk jurusan lalu bisa diklik insert presensi untuk masuk ke datanya. Nah, kalau sudah bisa masukkan menginput data mahasiswa selanjutnya. Klik. Nah. Klik insert lagi. Dan bisa kalau sudah bisa klik absensi. Nanti file Excel akan terbuat dengan sendirinya. Sekarang untuk codingannya, sheet A1 mata kuliah ini perintahnya untuk memberi nama pada sheet A1 di Excel-nya. Jadi, nah ini A1 mata kuliah sesuai dengan yang di codingan. Ini A1.font sama dengan font memasang bold pada di A1 ya, sesuai dengan variabel fontnya. Kalau di sheet A2 tanggal perkuliahan ini sebenarnya sama kayak yang A1 itu, yaitu buat isi di sini.
Jadi tanggal perkuliahan di sel nomor A2. Juga sama fungsinya. Untuk yang di sheet A3 diisi jadi no ini nomor A3 sel 3 jadi no nomor. Udah di masih di save, bakal otomatis terbuat file Excel. Jadi seperti ini penjelasannya. Itu pada sheet A1 diisi dengan kata mata kuliah ini. Jadi begini. Lalu di variabel A1 itu sheet A1 membuat variabel A1 untuk sheet Excel. Ini bakal ada di Excel ya. Untuk yang A1 dot font sama dengan font, itu memasang font sesuai yang udah di atas. Untuk sheet A2 dan ke bawahnya ini itu sama. Di sheet A2 bedanya ini isinya menjadi tanggal perkuliahan. Jadi di sel A2 isinya tanggal perkuliahan. Kalau misalnya di A3 nomor, jadi ada di A3 nomor 3 nomor. Kalau di B3 itu menjadi nama. Sini B3. Nah, kalau di A3 ini, A3 dot alignment sama dengan alignment, memasang alignment pada di sel nomor A3 ya. Jadinya tuh di A3 kan yang ini itu di align semua, jadinya di centerin. Itu fungsi yang variabel A3 align. Selebihnya sama. Kalau di C3 namanya jadi nim. C3 nim. Di D3 juga sama. Bedanya sekarang jadi jurusan. Nah, untuk yang variabel num sama dengan 0 itu fungsinya variabel num untuk menyimpan nilai numerik jadi 0. Nah, sekarang coding pada insert. Dev insert data ini membuat fungsi baru dengan nama insert data global num. Jadi fungsi num yang di atas ini, yang num sama yang lain ini, bisa diakses oleh semuanya ke bawah. Nah, yang ini variabel num sama dengan num plus 1. Ini kan num yang tadi di atas ini ditambah 1 jadi 1. Nah, sheet num sama dengan num plus 3. Itu buat variabelnya sheet numnya jadi, kalau yang tadi ini kan jadi 1, jadi 1 tambah 3 4. Nah, itu startnya dari line nomor 4. Kalau sheet numnya 2 tambah 3 berarti nanti startnya dari line nomor 5. Nice. Nah, sheet A plus string dari sheet num ini. Misalnya di
sheet A kan di sheet A di Excel ini akan diisi string dan isinya variabel dari sheet num. A plus str sheet num ini. Jadi yang sheet A ini ditambah dengan sheet num yang tadi di atasnya. Nah, itu akan diisi string di data variabel sheet num ini. Nah, kalau yang variabel data nomor sama dengan sheet ini, itu variabelnya berisi data sheet dari yang A. Kalau data no, titik border sama dengan border, memasang border di data nomor dengan isi variabel border di atas. Nah, contohnya tuh misalnya di yang si dunia ini, kalau saya diisi 1 dia bakal jadi 1 gini. Nah, karena 1 plus 3 sama dengan 4, jadi dia keisinya di sel baris keempat, sama kayak B. Misalnya dikasih nama entry pas di run programnya. Nah, nih nama entry ini dia bakal masuknya ke sebelah sini. Kalau yang di entry nah, di sini ini entry ya bakal masuknya ke baris sebelah sini. Kalau yang jurusan entry ini masukin jurusan, dia bakal masuknya ke sebelah sini. Nah, kalau yang sheet B1 sama dengan matkul entry.get, ini masukkan dari yang sini, jadi dia tuh di sini masuknya. Ya, ini isinya untuk matkul entry. Kalau yang bawahnya ini B2 untuk tanggal entry, variabel tanggal entry. Nah, karena setiap diklik insert nama dan jurusannya jadi hilang. Nah, itu karena variabel nama entry delete no dengan end. Jadi ketika diklik insert, variabel nama entry ini akan kehapus. Sama kayak seperti ini entry dan jurusan entry. Nah, sesudah kode yang di atas, sekarang masuk ke coding open file. Open file itu yang bagian sini. Close dulu. Nah, data open file. Pada coding data open file, di sini kami membuat fungsi baru dengan nama open file. Di open file ini nanti ketika dipencet, dia akan muncul tinker baru seperti ini tampilannya. Nah, di sini tinker. Ini judul dari tinker, geometri itu dimensi dari tag internya. Ini dimensi ini, dimensinya ada 900 kali 500.
Di sini ada file path propagate false untuk memberitahu file path untuk tidak membiarkan widget di dalamnya menentukan ukurannya. Jadi ukuran ini tuh tidak bisa diminimize. Ada frame text label frame dengan tag Excel data. Nah, Excel data yang ini, dan ada page ukuran dan tinggi dari tulisan Excel data ini. Ada label frame, buka file dengan yang ini. Buka file yang mana? Oh, ini. Di sini ada file frame, variabel file frame dengan tk titik label frame dengan teksnya buka file. Ini ada di sini, dan panjang lebarnya ukuran ini, kiri kanannya pas di sini. Dan di sini di dalam fungsi open file kami membuat fungsi baru dengan nama open Excel. Open Excel ketika di run dia akan otomatis membuka ke directory sini. Dan saya contohkan, misalnya pilih file, nah dia akan muncul ke sini langsung. Sama ini ada dasar pemrograman, pas, project, dan download. Nah, di sini ada title select a file. Itu tuh ada ini select a file, all files, dan Excel. Nah, Excel dengan format XLSX, XLSX, dan all file. Ketika sudah mengetik salah satu file, dia akan muncul label file di sini, nama file tersebut, dan bisa di-open dan mengembalikan pernyataan tersebut. Ada button di sini, pilih file, button tuh yang tadi saya tunjukkan, yang pilih file ini. Nah, di sini dia menggunakan komen dari Open Excel yang ini. Jadi ketika diklik pilih file akan menjalankan program ini. Dan ada kiri dan kanannya. Nih, di sini kami juga membuat fungsi baru dengan nama keluar. Fungsi ini masih di dalam fungsi open file. Ketika dia diklik, nah, fungsi ini akan mendestroy, itu menghancurkan objek dari file. Ada tombol exit ini yang ada di kanan dengan tulisan exit, dan komennya itu keluar, fungsi dari keluar. Jadi ketika diklik exit ini, dia akan menjalankan program keluar ini, fungsi keluar. Ini ada atas dan kiri kanannya. Ada di dalam fungsi open file kami juga membuat lagi data dengan fungsi dengan nama load data. Di sini membuat variabel baru label file, menyimpan data dari label file ke file path yang variabel baru. Kita mencoba jika membuka file dengan format CSV, dia bisa menjalankan programnya. Dan jika bukan CSV, maka akan menjalankan yang Excel. Jadi misalnya seperti ini, Excel, kita pilih, dia akan muncul di sini. Tapi jika dia bukan format XLSX atau CSV, dia tidak akan muncul di sini. Nah, di sini ada muncul informasi file invalid jika bukan format XLSX dan CSV. Nah, jika memilih file yang bukan dua tersebut, dia akan menampilkan error dengan tulisan file invalid. Informasi ini variabel ya, itu ada di sini. Bukan. Nah,
dan ada jika bukan salah satu ini, dia akan munculkan error tidak ada file. Misalnya seperti ini, kan kita tidak memilih data apapun, kita perlihatkan data. Nah, jadi tidak ada data yang dipilih. Di sini ada clear, ada variabel TV 1 diisi dengan kolom, list, dan variabel TV1 diisi dengan show untuk heading pada Excel. Ada pengulangan pada var TV1 dan menampilkan nama-nama pada kolom frame. TV heading diisi kolom dan teksnya kolom. Nah, maksudnya tuh seperti ini, kita pilih data, perlihatkan data. Nah, muncul seperti ini nama-nama yang ada di Excel. Browse ini merupakan variabel yang isinya df, numpy, toList yang didefinisikan pada data frame dan data list. Ini pengulangan for row in df row, pengulangan pada variabel df row. TV insert, variabel TV1 menambahkan nilai array pada posisi ini and values row. Dan di sini kami membuat button lagi untuk perlihatkan data yang ini. Dan ketika tombol itu dipencet, dia akan menjalankan fungsi dari load data yang ada di atas ini. Nah, untuk space ini untuk tinggi, bawah, sama kiri kanan posisinya. Di sini ada definisi clear data dan file path main loop. Ketika sudah membuat tag enter, jangan lupa membuat main loopnya, dan akan mengulang codingan dari file path sampai aplikasi ditutup atau sampai selesai dieksekusi. Selanjutnya ada definisi delete. Itu membuat fungsi baru bersama delete bernama delete. File sama dengan file dialog as kemudian file name, membuka file dialog untuk memilih file untuk dibuka. Ini delete. Nah, ini yang file dialognya dipilih yang misalnya open. Ini ya message box, show info, hapus file sukses, yang artinya penghapusan file itu sukses. Selanjutnya ada dev save data untuk membuat fungsi baru dengan nama save data. Nah, ini yang save absensi itu global informasi, fungsinya global supaya bisa diakses oleh semua orang. Isi dulu. Insert untuk masukin mesti save absensi agar absensi tersimpan. Fungsi telah di-save. Selanjutnya ada definisi create new data, yaitu membuat fungsi baru dengan apa create new data. Yang ini
Data ini berfungsi untuk absen untuk mata kuliah yang lain. Nanti dari mulai mata kuliah, tanggal perkuliahan, nama, jurusan akan kosong karena di sini akan diisi oleh absensi baru. Satu absensi lagi untuk absen dan set absensi untuk meninggalkan absensi. Codingan untuk mengatur posisi frame judul dan sebagainya. Dalam codingan pertama ini ada variabel frame judul untuk membuat frame judul dengan background putih. Selanjutnya ada variabel frame judul.place untuk mengatur posisi frame judul. Ketiga, ada variabel judul dengan label frame judul yang diberi teks presensi mahasiswa, dan ini font styling ini styling yang diambil dari source code di atas yang sudah dibuat di awal. Dan ada judul.place untuk ukuran frame judul. Selanjutnya untuk frame matkul. Frame matkul ini sama seperti frame judul dengan background warna putih. Frame matkul.place berfungsi untuk mengatur posisi frame layout mata kuliah. Nah, di yang ketiga ini ada matkul info. Variabel matkul info ini untuk menstyling teks mata kuliah. Selanjutnya ada matkul info.place untuk mengatur ukuran frame dalam data yang dimasukkan. Selanjutnya ada matkul entry. Matkul entry berfungsi untuk memasukkan teks. Contohnya seperti ini. Lanjut, matkul entry.place ini untuk mengatur styling posisi teks yang dimasukkan ini agar sesuai atau simetris. Lanjut ke frame tanggal. Frame tanggal sama seperti frame matkul juga dengan background putih. Frame tanggal.place untuk mengatur posisi layout frame tanggal. Variabel tanggal info ini untuk menstyling teks tanggal perkuliahan yang ini. Lanjut ke tanggal info. Tanggal info ini digunakan untuk mengatur posisi untuk input data, dan ini berkaitan dengan tanggal entry. Variabel tanggal entry di sini untuk memasukkan teks. Lanjut ke frame nama. Frame nama juga sama seperti sebelumnya, di mana diberikan background putih, dan frame nama.place ini untuk mengatur posisi frame.
rel Y adalah untuk mengatur posisi atas, X mengatur bagian horizontal, rail height untuk tinggi, width lebar. Selanjutnya nama .info flash untuk mengatur posisi inputan data, nama entry untuk memasukkan teks, dan nama entry flash untuk mengatur styling dan posisi dalam memasukkan teks. Program di bawahnya pun sisanya adalah frame name dengan frame jurusan, memiliki kode yang sama seperti mata kuliah, tanggal perkuliahan, dan nama. Hanya saja perbedaannya diganti variabelnya ini untuk name, dan judul di sininya teksnya menjadi name, dan untuk yang jurusan frame-nya variabel jurusan, dan teks judulnya dibuat untuk jurusan. Ada satu hal yang penting dalam pembuatan program frame layout ini, di mana di setiap program ini pasti diberikan fungsi angkor. Angkor di sini berfungsi untuk menetapkan layout ini agar tidak berantakan atau acak-acakan saat diminimize. Selanjutnya ada note ini diberikan untuk catatan yang bagian sini ya. Kemudian pada button itu kita buat variabel frame task kiri. Itu frame task kiri itu untuk frame button dengan warna putih. Kemudian frame task kiri .place itu untuk mengatur posisi frame button. Kemudian membuat variabel insert itu untuk buttonnya untuk memasukkan data. Dan kemudian insert .place untuk posisi button insert data. Kemudian membuat variabel frame task kanan itu untuk frame button dengan background warna putih. Frame task kanan itu untuk mengatur posisi frame button. Kemudian membuat variabel save yaitu untuk button untuk save data. Save.place itu untuk posisinya. Kemudian membuat variabel lagi frame bawah kiri itu untuk frame button dengan background warna putih. Kemudian frame bawah kiri .place itu untuk mengatur posisi frame button. Kemudian membuat variabel baru create new data itu untuk button membuat data baru. Kemudian create new data.place itu untuk posisi button data baru. Kemudian membuat variabel baru frame bawah kanan untuk frame button dengan background warna putih. Kemudian frame bawah kanan .place itu untuk mengatur posisi frame button, dan membuat variabel lagi open file untuk buttonnya untuk membuat data baru. Open file.place itu untuk mengatur posisi button membuat data baru. Kemudian membuat variabel baru frame tengah yaitu frame button dengan warna putih. Frame tengah.place itu untuk mengatur posisi frame buttonnya. Buat variabel delete. Variabel delete itu button untuk keluar dari program. Kemudian delete.place itu untuk mengatur posisi button quit. Kemudian membuat variabel baru frame bawah tengah. Frame bawah tengah itu untuk frame dengan background warna putih. Kemudian frame bawah tengah .place itu untuk mengatur posisi frame button. Kemudian membuat variabel exit
untuk button untuk keluar dari program, kemudian exit.pass itu untuk mengatur posisi buttonnya. Jika memakai tag inter, harus ada metode main loop pada variabel file path utama. File path utama itu ada di sini. Jadi file path utama itu fungsi agar codingannya akan mengulang dari awal. Terima kasih. Button insert akan menuliskan teks insert presensi. Itu ada di frame tas kiri dengan membaca komen insert data. Frame tas kiri itu insert itu ada di sini dan membaca komen insert data. Nih, komen insert data. Kemudian pada button save itu frame tas kanan dengan berisikan teks save absensi di sini dengan membaca komen save data yang ada di sini, di atas ini. Kemudian variabel create new data itu ada di frame bawah kiri dengan teks update new data presensi. Bisa kita lihat itu ada di frame bawah kiri. Button tersebut membaca komen create new data, komen yang ada di sini. Kemudian button open file itu berada di frame bawah kanan dengan teks open data file. Bisa kita lihat open data file ada di sini. Dia akan membaca komen open file yang ada di sini. Kemudian button delete itu berada di frame tengah itu dengan teks delete satu file presensi. Bisa kita lihat itu delete ada di tengah sini. Kemudian dia akan membaca komen delete. Komen delete ada di atas ini. Kemudian yang terakhir itu ada exit. Button exit itu berada di frame bawah tengah dengan teks exit. Di bawah tengah dengan tulisan exit. Itu dia akan membaca komen file quit. Kemudian jika memakai tag inter itu harus ada metode main loop pada variabel file path utama. File path utama itu ada di bagian sini. Ini file path utamanya. File path utama itu untuk agar codingan itu akan mengulang dari awal. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.